Kan ku jalin lagu bingkisan kalbuku, bagai insan dunia yang mengagumkan cinta. Betapa nikmatnya dicumbu asmara, bagai embun pagi yang menyentuh rembulan. Ayo semuanya, ini rapnya. Cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Cintaku gelora asmara, seindah membayung senja. Tiada ada yang ku rasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Yeay, pagi ini kita udah happy nyanyi di KUA Denpasar Selatan. Jadi sebelum kita mulai podcastnya, izinkan saya buka dengan penganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam nama budaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Ya. Gimana lagunya? Tadi teman-teman yang lagi nonton, saya harap kalian semua terhibur ya dengan lagu kita ya. Walaupun suara kita tadi itu udah mirip sekali sama anaknya Christian. Anaknya Krisya ya. Siapa namanya? Kristen ya? Mungkin tetangganya. Tetangganya. Kembali lagi di podcast Rasi. Semangat ngonten moderasi. Iya, seperti judulnya, teman-teman tahu. Kita akan membahas tentang poligami. Salah dong. Bukan ya? Oh, bukan. Kita akan membahas, ya bukan polybag. Polybag itu untuk cinta. Cinta kayak polybag. Ya, kita akan membahas tentang ada apa dengan cinta. Wow. Itu lagu atau film? Itu lagu, film, ada banyak kali. Kadang perasaan juga, kadang kan terpikir kan ada apa dengan cinta ya gitu. Kayaknya ada yang mau curhat. Ya, ini sebenarnya cinta ini adalah program. Kok program, Pak? Kurikulum cinta. Oh, bukan. Cinta ini adalah segala aspek di kehidupan menurut saya. Wow. Benar banget. Kalau menurut Bayu, apapun yang kita lakukan harus berlandaskan dengan cinta. Wow. Benar nggak? Iya nggak? Super sekali. Iya, bukan cuman berpasangan. Mengambil pasangan orang lain juga enggak? Orang lain. Puitis ya. Itu hati-hati itu. Kalau yang itu jangan pakai cinta. Itu. Yang pertama, berpasangan pasti harus memakai yang namanya cinta. Yang kedua, kita dalam bersosial harus pakai cinta juga. Dalam bekerja, kita harus pakai cinta. Yang terakhir, dalam pendidikan, kita pakai cinta juga. Semua hal kita pakai cinta. Beragama juga kita. Beragama cinta. Tentu pakai cinta. Kita bangun pagi-pagi di sini nyanyi langsung pun karena kita cinta pada teman-teman yang setia menonton, walaupun jumlahnya berapa terakhirnya 3.000 ya? 3 sampai 5.000. 3 sampai 5.000 viewer kayak gitu. Ya, Bayu nggak sendiri. Bayu bersama Ibu Nancy, salah satu penyuluh agama Kristen Kemenang Kota Denpasar. Yap, dan welcome buat Mela. Ini adalah salah satu penyuluh yang baru ya. Yang baru. Ke Denso. Iya, dulu Mela penyuluh di Denpasar. Bukan di Manokwari, bukan? Tidak lah. Di Denpasar. Iya, jadi ini podcast perdananya Mela ya. Selamat datang Mela, semoga berkesan di sini. Akhir kata belum. Ya. Menurut Bu Nancy, gimana sih, apa sih itu cinta di sudut pandang Bu Nancy dulu ya Mela ya? Iya, cinta itu sebenarnya itu kata benda atau kata sifat? Itu kata yang mengaruh ke benda, kadang mengaruh ke sifat juga dia. Kadang mungkin iya sih.
Mungkin kalau kita bawa ke diri itu bisa jadi kata sifat, Mm-mm. tapi saya lebih cenderung cinta itu kata benda ya. Ke benda. Dia ya cinta itu kata benda Mm-mm. karena itu dimiliki, harusnya dimiliki gitu ya. Ya. Jadi tidak hanya sekedar ada menjadi sifat kita yang keluar, tapi itu bisa dimiliki, bisa dibagikan. Oh, Kalau sifat biasanya agak kurang untuk dibagikan, tapi kalau benda, kata benda itu masih bisa dibagikan. oh, masuk. Jadi, Ya, ya. saya lebih cenderung cinta itu adalah kata benda yang harusnya ada di setiap pribadi makhluk hidupnya. Jadi tidak hanya di manusia kan, hewan pun ada perasaan cinta. Mm-mm. Jadi kata benda yang apa ya, yang paling mendasar mungkin, yang ditaruh Tuhan di dalam kehidupan makhluk hidup. Itu dari Benar banget. Kadang seekor harimau pun masih yang garang itu juga punya. Iya, dia punya cinta untuk Cinta. anaknya. Kalau menurut Ibu Mela gimana pandangannya? Kalau cinta, ya. Jadi benar sekali ya, cinta itu ada di dalam Kalau saya sih lebih ke sifat. Sifat ada di setiap makhluk hidup. Contohnya, tidak hanya manusia ya. Kalau di Hindu kan ada istilah Tripermana, ada Bayu Sabda Hidup. Bayu. Ada Bayu Sabda Hidup. Cuman kalau jadi kata cinta itu sebuah perasaan yang tidak hanya ada di manusia sendiri kan, cuma ada di binatang pun juga ada kan, contoh. Iya. Nah, binatang pun contohnya yang seperti tadi, segarang-garangnya harimau, dia pasti mencintai anaknya ya. Seperti itu. Jadi cinta itu kata yang mendalam, menyejukkan juga. Jadi yang harus dimiliki setiap makhluk hidup, apalagi manusia yang notabene-nya mempunyai pikiran untuk mengolah cinta itu. Istilahnya meluapkan apa yang ada di dalam dirinya. Jadi mewujudkan. Kalau seperti orang bilang, cinta kalau tidak diwujudkan dan tidak diimplementasikan, kita tidak akan tahu ya. Jadi kayak gini nih, tetap-tetapan kita nggak tahu ya, cinta apa enggak gitu. Jadi seperti itu sih. Ya, aku setuju sekali sama Mela. Karena kayak Mela bilang tadi, karena dia bilang triple mana, saya jadi ingat sama Bayunya dulu deh. Bayu itu kan cuman tenaga. Jadi kayak pohon pun dia memberikan cinta ke kita dengan cara memberi oksigennya. Dari pohon kita belajar bahwa ternyata cinta tuh tidak harus dipegang aja, tapi langsung di yang ibu bilang tadi itu ditularkan aja gitu. Caranya dia apa ya? Ternyata pohon membentuk oksigen tanpa kita tahu atau tanpa dia tahu bahwa dia dicintai nggak sih sama kita gitu. Karena kalau bilang cinta tuh kemarin di Sumatera pohon ditebang, padahal dia cinta dengan manusia gitu. Buktinya apa? Dia membuat oksigen sebanyak mungkin. Walaupun ya, kita tahu bahwa oksigen yang terbesar diproduksi oleh laut sebenarnya, oleh air gitu. 80% oksigen itu dihasilkan oleh laut kayak gitu. 20%-nya dari hutan, dari pohon. Tapi sekali lagi itu bentuk rasa cinta dari tumbuhan ke kita. Itu wujud nyata ya, Ibu ya. Itu bisa dikatakan cinta adalah alasan. Cinta adalah alasan. Ya kan? Orang melakukan sesuatu pasti alasannya karena cinta. Iya. Benar. Bahkan dia melakukan yang baik karena alasan cinta. Bahkan dia pun bisa melakukan yang jahat sekalipun, bisa jadi juga itu karena alasannya karena cinta. Cinta, ya kan? Kita orang tua mencari nafkah, untuk memberi makan misalnya kepada anak-anak kita kan atas dasar cinta. Cinta. Guru mengajar murid-murid di sekolah atas dasar cinta.
Bahkan kita beragama, kita menyembah Tuhan atas dasar Cinta cinta, juga. ya, dan atas dasar Tuhan, cinta Tuhan kepada kita, cinta kita. Jadi ya, cinta itu alasan sebenarnya, Iya. ya kan? Iya. Dan kita juga ada di sini alasannya karena cinta kepada Ya, pemirsa. teman-teman yang Iya, benar sekali ya. Sederma yang ada apa dengan cinta. Iya. Wow, keren Mungkin- sekali. Mungkin ini karena dekat-dekat bulan Valentine ya. Lagi berapa? Emang bulan Valentine sekarang. Dekat-dekat Iya, tanggal Valentine. tanggal Valentine ya. sekarang udah tanggal 12. 12 habis saya Jadi- mati ya. Lagi 2 hari 2 lagi. hari katanya Valentine. Katanya suaminya Mela udah mulai gini ya. Apa ke dealer katanya mau ngasih hadiah Oh, tidak, Valentine. tidak. Dealer mobil katanya udah. Tidak. Jadi saya tidak istilahnya Apakah cinta berbentuk materi Mela? berbentuk, jangan bilang tidak berbentuk ya. Jadi berbentuk materi itu mungkin istilahnya bonus. Tapi kalau Ya, saya benar. itu cinta itu tidak harus nunggu 14 Februari. Ya, Iya. tidak harus menunggu Valentine ya, Bu ya. Kalau Ibu gimana ini? Harus menunggu? Saya Valentine-nya sepanjang tahun. Oh iya, jadi benar sekali ya. Nggak Jadi hanya tanggal 14. jadi nggak harus tanggal 14 ya kali. Dalam 365 hari kita hanya merayakan satu hari aja kan. Miskin sekali. Iya kita. ya. Iya. Apalagi kalau di Hindu ini sebenarnya istilahnya tidak ada hari suci Valentine ya, biar tidak Sama. biar tidak ada salah kaprah. Jadi kalau Valentine itu hari kasih sayang, mungkin yang FOMO ya, lagi anak-anak muda gitu. Tapi kalau di Hindu itu tidak ada, Bu. Sama. Iya. Ya, kita Malah ada. memang ada hari kasih sayang, tapi tidak di Valentine-nya. Jadi Iya, bagaimana, Min? Tumpak pelurut. Iya, nah. Jadi ada Pelurut. dalam 1 tahun itu kita ada 2 kali tumpuk lurutnya 6 bulan karena sekali berarti lah ya. iya 6 bulan sekali. Jadi setiap 6 bulan itu ada berdasarkan uku. Jadi itu tumpak lurutnya. Kenapa itu tumpak lurut? Karena di sana kita kan memuja dewa tuh. Dewa siapa? Tergantung harinya. Seperti Galungan itu kemenangan Dharma melawan Adharma kan. Kalau tumpak lurut itu dewa Iswara. Jadi dewanya saling mengasihi, saling menyayangi gitu. Ya. Itu lebih tepatnya. Kan ada Bantennya juga yang diaturkan kita kepada Tuhan. Kalau ini Valentine kan hanya cinta kita sesama manusia aja. Tapi kalau tumpak lurut itu kan cinta kita kepada sesama, sama Tuhan dan sama lingkungan. Kayak apa ya yang digaungkan oleh Bapak Menteri Agama itu? Kurikulum cinta. Iya, Kurikulum cinta. benar nggak sih? Ya itu. Ternyata itu ya cinta tuh. Saya kira ada apa dengan cinta. Ya. Ternyata Karena ya, cinta itu penuh kekuatan sebenarnya. ya ternyata ada di kurikulum, ada di upakara yang kayak Mela bilang tadi. Iya, Luas sekali. Bahkan Dan- kalau di agama kami di Kristen, itulah keseluruhan isi kitab suci sebenarnya hanya ada 2 perintah. Kalau dirangkum, Iya. Apa itu? yang pertama cinta kepada Tuhan dan cinta kepada sesama. Jadi satu Alkitab, satu kitab suci itu kalau dirangkum hanya ada 2 sebenarnya perintahnya. Mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, Iya. dan mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Iya. Hanya itu 2 rangkumannya. Iya. Jadi memang cinta itu diberikan Tuhan kepada kita, karena memang Tuhan itu sumber cinta itu sendiri ya, benar. aslinya. Jadi Tuhan memberikan itu kepada kita karena memang sesungguhnya hidup kita bisa nikmati di dunia ini kalau kita jalani itu semua dengan cinta. Ya kan? Kita bisa hidup damai karena ada cinta, ya kan? Kita bisa hidup berbagi karena ada cinta. Iya. Kita bisa hidup berempati karena ada cinta. Kita bahkan bisa melihat orang yang mungkin menyakiti kita atau memusuhi kita, kita bisa melihat dia sebagai saudara, itu karena Ya, cinta. Jadi ada apa dengan cinta? Cinta itu satu kekuatan sebenarnya. Kekuatan yang tanpa kita sadari.
ada di diri kita. Bayu sebagai bapak pasti kan Mm-mm. bekerja keras, tidak hanya semata-mata ya tanggung jawab untuk kasih makan anak istri, enggak. Tapi Iya, ada karena dasar, ya kan? Cinta. Iya. Karena kalau tidak cinta ngapain? Dan Masa juga- istri orang kan Iya. yang tidak Iya. dicintai, Jangan. anak orang tidak dicintai. Iya. Kita pasti kita akan berusaha keras melakukan sesuatu kepada memang yang tanpa mungkin kita sadari itu, ya kalau oke lah, kita bekerja misalnya di Kemenag, Mm-mm. kita berusaha mengikuti semua aturan karena ada rasa cinta kita kepada instansi Iya. ini gitu. Jadi satu kekuatan yang tidak bisa kita pungkiri dan harusnya Iya. kekuatan yang positif itu ada. Nah, yang kadang jadi masalah kan kalau cinta itu pada akhirnya aplikasinya jadi negatif. Iya, benar. Nah, jadi alasan untuk melakukan kejahatan. Kejahatan. Kan, ya kalau ada beberapa kasus kan sampai melakukan kejahatan, misalnya mencuri atau apa ya, membunuh orang karena apa? Mau mencuri aja dulu untuk apa? Untuk kasih makan keluarga, itu kan salah. Mm-mm. Memang cinta itu baik, Mm-mm. tapi caranya salah. mewujudkan cinta itu salah. Ngomong soal cinta juga yang lagi viral sekarang ini, banyak banget generasi muda kita yang salah kaprah dengan cinta lah. Misalnya Iya. ketika dia cinta sama pasangannya, dia rela melakukan apapun. Bucin. Contohnya yang viral nih baru-baru ini, ada foto di salah Iya. satu sekolah kan Iya. di Denpasar. Itu viral Iya. karena dia berpasangan, dia cinta. Jadi dia mau memfoto ketika sedang, Itu tidak boleh. walaupun Iya. sebenarnya ya kalian masih di bawah umur gitu loh. Ketika kalian melakukan itu, kalian harus sadar bahwa usia juga itu sangat penting. Apakah boleh sejauh itu? Ketika memang oke, sudah terlanjur, ya sebenarnya itu salah, gitu. Tapi sudah terlanjur. Apakah cinta itu malah bentuknya membutakan? Gitu? Karena cinta yang seperti kan cinta yang buta, Iya. namanya lah, kayak gitu. Mm-mm. Cinta yang buta yang memang benar-benar ya tidak sesuai gitu. Beda halnya seperti saya seorang bapak, saya mencintai anak saya dengan cara mengontrol dia. Misalnya dia mau nangis-nangis, mau saya tahan sebagaimanapun untuk main handphone, dia nangis, dia marah sama saya, ataupun dia berpikir saya jahat, tapi itu adalah bentuk cinta saya gitu loh. Walaupun diterimanya dengan tidak baik. Saya masih ingat ini kesan saya terhadap orang tua saya. Mungkin bisa jadi pelajaran juga buat teman-teman yang lagi nonton. Dulu waktu tamat saya SMA, baru sekali tamat SMA, terima ijazah, bapak saya sangat mengontrol dalam pemberian uang. Bayangin lah, kita kan seumuran nih lah. Iya. Tamat SMA, lagi happy-happynya tuh, minta uang 5.000 tuh nggak dikasih sama bapak lah. Untuk malam mingguan, 5.000 sama sekali nggak dikasih, sampai saya ngancurin banting Ya, pintu masih lah. berontak ya, jiwa-jiwa Iya. muda waktu Itu itu. udah, Katanya sayang anak, nggak mau ngasih uang. ya, Iya. itu udah lebih ke pelit, ya gitu. Nah, Tapi dari satu bentuk hal kecil yang bapak saya lakukan, dia nggak Iya. ngasih uang, tuh saya berpikir untuk, saya jengah gitu loh. Beda halnya mungkin ada yang sekarang yang nggak kuat, ya mungkin bukan tuh diri atau dia Iya. melakukan bergaul dengan yang benar. Saya beda waktu itu. Saya mau kerja nih gitu. Tamat SMA akhirnya saya kerja sambil saya lanjut kuliah. Ketika saya dapat gaji, baru saya bisa make uang saya sendiri dan saya merasakan bahwa wow, luar biasa, ternyata nyari uang itu nggak gampang. Dan apa hal buruk yang bapak saya lakukan waktu itu bukan berarti karena dia tidak bertanggung jawab, tapi ternyata karena dia cinta gitu. Ya gitu. ya. Ada nggak yang Jadi sebenarnya benar sekali sih, cinta itu tergantung bagaimana kita merefleksikan dan mengimplementasikan. Dan seperti kayak Bayu tadi bilang, kalau cinta itu diarahkan ke negatif, ya negatif bentuk akan kita Iya. dapatkan kan gitu. Kalau yang positif ya positif. Di sini kan anak-anak muda ini yang cintanya itu kebangetan, kadang kan ya istilahnya kan bucin gitu kan, bucin. ya bucin. kayaknya mau nikah sama dia dah gitu ya. Kayak dunia ini serasa hanya kamu gitu, berputar ke kamu gitu Iya. kan. Jadi sah-sah saja orang meluapkan
perasaan cintanya kan bebas-bebas saja karena kan seperti yang tadi kita bilang, cinta itu ada di setiap makhluk hidup kan. Yes. Cuman di sini harus ada kontrol diri. Jadi biar tidak istilahnya cinta itu membawa ke negatif. Istilahnya kalau yang lagi dibilang itu toxic relationship ya. Jadi dibilang hubungan yang toxic gitu. Hubungan yang toxic itu seperti apa? Jadi hubungan yang sudah tidak sehat. Ya, memang dia berdasarkan cinta. Beracun. Ya. Beracun. Tapi salah dia istilahnya keliru menafsirkan dan mengungkapkan. Contohnya sering sekali dan banyak sekali kejadian-kejadian bunuh diri yang berlandaskan dengan cinta, putus cinta. Jadi hal itu istilahnya hidup akan terus berlanjut. Walaupun boleh kita kayak saya nih dulu masih remaja dulu. Mungkin seumuran sama Bayu ya. Jadi Kita kelas sebenarnya. Iya. Kelas sama iya dulu Saya waktu kuliah. gurunya gitu ya. Ya buat teman-teman kuliah yang lihat ya. Halo. Ternyata kita di sini. Jadi istilahnya kayak gitu. Kita cinta nih sama orang, tapi jalannya salah. Istilahnya kayak gini. Ketika kita putus, boleh kok kita bersedih. Boleh bersedih, boleh istilahnya meluapkan kesedihan. Tapi setelah itu lanjut. Hidup kita terus berjalan kan. Ya, life must go on. Jadi seperti itu. Dan cinta kadang itu orang bisa cemburu. Boleh. Cemburu itu wajib. Ya, kayak saya sama pasangan cemburu, Ibu ada nggak masih cemburu? Harus kan ya? Harus ada. Ini Bu Yansi nggak ada muka cemburuan. Dari wajah Ada. tuh kayaknya agak. Maksudnya saya cemburu ke suami saya. Iya. Atau ibu dicemburuin? Saya enggak perlu cemburu ke suami saya. Oh, udah Karena cinta. saya tahu, saya tahu Ya. dia. Artinya ya tidak ada alasan untuk saya cemburu sebenarnya. Beda, kita pasti akan cemburu kalau ada alasannya kan. Benar, Iya. benar. Masa kita mau cemburu buta itu Iya. kan. Nah, itu Nggak maksudnya ngapa-ngapain kok Kamu tuh sama siapa? Jangan denger. Jangan ngomong sama cowok. cemburu itu boleh Boleh. kan? Boleh. Cuman jangan cemburu buta. Contohnya, kita bekerja. Nih, kita bersebelahan nih Bayu, cowok cewek. Jadi jangan istilahnya kapasitasnya cemburunya seperti apa, sampai di mana. Jangan kayak cemburu buta, kayak Ibu tadi bilang sampai membunuh sesama. Ingat, cinta itu membawa kedamaian. Ya kan? benar. Jadi cinta yang tidak membawa kedamaian kan sudah salah kan gitu. Mungkin itu sih. Iya. Saya masuk akal banget. Karena dulu Ya. sebelum di Kemenat, saya salah satu orang yang berpikir bahwa agama itu sebenarnya adalah bentuk. Bentuk dari apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Saya pernah baca juga katanya zaman dulu agama ini dibuat untuk mengontrol. Dan saya pikir bahwa landasan orang beragama itu adalah cinta. Gitu. Agama yang memang tujuannya adalah menciptakan kedamaian gitu. Karena kata damai dan kata cinta ini nggak bisa pisah ya Bu ya. Kalau orang sudah saling cinta akan timbul kedamaian. Ketika kondisi salah satu negara sudah damai, udah pasti mereka saling mencintai di dalamnya. Kayak gitu. Dan cinta ini juga nggak bisa lepas dari yang namanya Tatwam Asi. Dalam agama Hindu, Tatwam Asi ini berarti kamu adalah aku dan aku adalah kamu. Gitu. Berarti utangku adalah utangmu. Wah bisa ada. Boleh tuh ya. Saling berbagi hutang. Iya. Itu nggak berlaku ya kalau untuk utang ya. berlaku. Kalau untuk pasangan itu berlaku tuh. Karena tanda tangannya di bank barengan. Masalahnya aku bukan kamu. Ya. Gitu. Jadi itu dah ketika manusia menerapkan Tatwam Asi ini, anggap dia saling ya ketika orang disenyumin deh, aku senyumin dia, dia senyumin aku, ya tumbuhlah cinta di dalamnya gitu. Tapi ketika orang disenyumin tapi dia kayak wah kayak gitu nyebang gitu, kalau orang Bali bilang nyebang ya atau nyuein ya bisa aja cinta itu berubah jadi
benar-benar cinta alias benci Ya, kan gitu. benci dan cinta katanya beda Beda tipis. tipis, katanya. Benar nggak sih? Buat orang yang single sih. Oh, Kalau untuk yang Sebenarnya gini ya, kalau yang tadi dibahas itu ada banyak ya generasi sekarang yang sampai jadi dalam tanda petik korban cinta katanya ya, artinya itu mungkin perlu juga diedukasi apa arti cinta yang sesungguhnya sebenarnya kan? Biar nggak dibawa-bawa katanya kamu cinta aku, apa sih arti sebenarnya arti cinta itu apa dulu supaya nggak salah dimanfaatin, kamu kan harusnya cinta jadi kamu harus ngikutin apa Iya. mau saya gitu kan. Jadi mungkin perlu ya ya termasuk dari keluarga kita dulu ya, cara kita mendidik anak kita selama mereka mungkin masih ada di bawah pengawasan kita, supaya nanti ke depannya dia tidak akan termakan dengan yang kata cinta di luar sana yang dimanfaatkan orang gitu. Jadi cinta sebenarnya kan itu lebih kepada kalau di saya atau di kami itu cinta itu lebih kepada daripada di ya. Ya. Jadi menerima. pokoknya semua kata yang harus diawali dengan bukan di. memukul, Jadi kalau memang itu untuk kebaikan anak tidak masalah. Ya kan? Jadi gini, jewer. terkadang yang biasanya jadi korban di sana kan gini, di luar sana. Kalau kamu cinta saya, kamu harus ikuti apa mau saya kan gitu. Akhirnya anak itu mungkin tertantang membuktikan cintanya. Jadi disuruh apa aja mau. Jadi terus kalau ditanya dia, kamu cinta nggak sama dia sebenarnya kan? Ya saya juga cinta. Harusnya kalau kamu cinta dia dan kamu mengharapkan dia cinta kamu, harusnya masing-masing itu tidak satu satu di. Yeah. Yang satu dituntut kalau kamu cinta saya, kamu harus mengikuti. Terus kalau kamu apa? Ya kalau saya cinta kamu, ya diikuti. Saya harus diikuti. Itu sudah salah. Jadi bahkan di pasangan suami istri sebenarnya modalnya hanya itu. Saat kita mengakui kita mencintai pasangan kita sudah harus siap gitu. Dari kedua belah pihak. Jadi jangan ya biasanya kan, ya saya kan istri, saya lemah, saya harus dicintai, saya harus disayangi, banyak kayak gitu. Akhirnya kalau tidak seimbang dalam rumah tangga, tidak heran kenapa suami mulai ke dia, mengasihi, merangkul dia. Selama ini dia dipaksa untuk mencintai. Ayo yang cewek-cewek. Di sini ini bukan hanya juga di pasangan kan sebenarnya. Di pergaulan, di anak-anak kita, ini yang perlu kita ajari. Jadi saat mereka bertumbuh, kalau ada orang berkata cinta kepadamu, orang itu harusnya ke kamu, bukan kamu yang dipaksa ke dia. Gitu. Jangan sampai orang yang bilang cinta ke kamu, dia maunya diikuti. Nah ini anak-anak kita harus kita ajarkan untuk bisa menjaga diri supaya tidak ya ada bucin, ada apa sampai bunuh diri, segala macam, mempermalukan diri sendiri. Jadi ya sebelum mengajar ke anak ya kita dulu lah yang menerapkan gitu kan di rumah tangga kita. Biasanya kalau di kami itu memang pranikah itu ada susjatin ya. Jadi salah satu materi untuk susjatin itu ya kita harus menyadari arti cinta yang sesungguhnya. Ya, jadi cinta kan itu sebenarnya perasaan ya, perasaan sayang. Kita nggak bisa, cinta itu apa sih? Ya punya saya cinta kamu, iya apa cinta itu? Ya lebih mungkin ke saya sayang kamu, oke buktinya apa? Gitu kan? Itu kita harus siap melayani, mengasihi, apalagi semua. Jadi kalau sampai kita sudah ada di posisi selalu menuntut itu perlu kita koreksi apa benar kita masih punya cinta. Karena tidak usah sih sebenarnya kita menuntut kalau saya sudah dan dia pasti kok tanpa kita sadari saat kita kita akan mendapatkan karena dia akan memberikan feedbacknya. Jadi kamu adalah aku tadi. Jadi sama-sama. Jadi itu juga mungkin yang perlu kita evaluasi saat ada rumah tangga yang mulai mungkin kelihatannya
baik-baik saja, Hambar-hambar mungkin ya. tiba-tiba langsung wah Ada Iya. meledak, atau kok kalem, kok alim, kok mesra. ternyata ada feel, ada real. Nah itu perlu Iya. ditelusuri apakah ya, karena saya yakin ya, saya secara pribadi yang juga menerapkan dan juga mengalami merasakan yang cinta itu, saat kita memposisikan diri ada untuk mencintai itu ya, bukan dicintai, pasti akan baik-baik saja kok semua. Ya. Nggak usah lah pasangan, kayak tadi Bayu bilang, antar dua negara, kalau cuma satu yang diwajibkan mencintai negara satu, terus yang satu tidak, perang itu. Ya, Tapi kalau kita sama-sama tidak selalu menuntut di, gitu. Karena pasti saat kita mencintai pasti ada pengorbanan kan di situ. Iya. Nggak perlu kan dituntut sebenarnya. Iya. Itu kita sudah tahu, cinta itu butuh pengorbanan, tapi bukan dipaksakan berkorban. Nah itu beda. Jadi kalau kita sudah, saya istri, saya mencintai, saya berkorban, suami saya juga mencintai saya, dia berkorban. Wah itu kalau bisa 100 apa ya? Bukan lagi kalau 50 tahun kalau lagunya Raffi Ahmad itu 50 tahun. kan 50 tahun kan. Ya. Oh, saya sih mungkin 150 tahun. Double ya. Nah, kalau diizinkan Tuhan. Iya. Itu yakin pasti ada. Jadi kalau saya sih harus dulu kita mengerti apakah arti kata cinta, dan supaya enggak di luar sana cinta sudah enggak, kalau di zaman saya dulu ya. Nah, bukan, beda lagi zaman kita ya. Iya. Di zaman saya dulu tidak semurah itu kata cinta. Iya. Bahkan untuk kita nembak orang mau laki-laki mau nembak perempuan tuh enggak segampang itu ngomong aku cinta padamu. Sekarang lewat video Berarti call. zaman dulu tuh udah tabu berarti mungkin ya. Zaman bukan dulu lah. hal yang Iya. Kalau sudah spesial ya. bicara cinta itu tidak hanya kata-kata ya. Orang akan memikirkan saya membuktikan itu seperti apa. Kalau di zaman saya dulu kalau orang ngajak pacaran nggak langsung I love you. Iya, ya. Tiba-tiba I love you. Dari mana gitu kan? Tiba-tiba putus ya. Ada, tapi kalau sekarang kan enggak ya. Anak zaman sekarang Pagi jadian, sorenya udah putus. di mana-mana love. Jadi akhirnya kayak sudah tidak tidak terlalu berharga kata cinta. Iya, tapi benar sekali sih. Jadi terutama ibu-ibu dan atau istilahnya cewek-cewek yang sudah menikah nih, saya jadi berpikir oh benar ya, maksudnya kadang orang sudah menikah itu terutama perempuan terlalu sibuk untuk mengurus keluarga, terlalu sibuk untuk mengurus anak dan lain-lain, tapi tidak dilupakan ya untuk mengurus dirinya sendiri, istilahnya tidak sempat untuk mencintai diri sendiri, tapi itu salah ya sebenarnya. Jadi dan kadang cinta itu perlu ditunjukkan karena cewek apalagi perempuan itu gengsinya itu kadang tinggi. Maksudnya gini, kayak kita berhubungan suami istri, maunya kita menuntut harus dicintai, yang cowok harus mengungkapkan cinta, tapi kita lupa kita juga harus menunjukkan kan cintanya. Kadang gengsinya itu ngapain malu sama suami sendiri kan, tapi itu sering terjadi dan kita berpikir kodratnya perempuan itu dicintai. Iya, dikejar ya. Terus laki yang mencintai. Iya, itu kadang lama-lama capek juga ya, jadi cowoknya kasihan yuk. Sebenarnya kalau bilang kasihan juga aku nggak ngerasain seperti kayak gitu lah. Jujur, karena sampai detik pun aku nggak tahu alasan kenapa aku bisa cinta sama istriku gitu. Kalau boleh jujur ya. Karena spesifiknya ya kayak bilang tadi tuh ternyata cinta itu nggak bisa kita ungkapkan gitu loh. Karena apa gitu? Karena Bayu percaya bahwa manusia, kata-kata jodoh tuh Bayu percaya. Iya. Manusia ini sudah diciptakan berpasangan. Kalau memang dia mencari ya, dia menghendaki hal itu. Dan manusia ini akan menemukan orang yang satu frekuensi dengan dia. Kayak gitu misalnya. Yeah. Walaupun awal-awal mungkin perlu adaptasi. Jujur saya ingat sekali tamat saya SMA itu, saya udah ketemu istri, pacarannya juga lumayan lama, 5 tahun. Itu dia nyuruh saya untuk stop merokok waktu itu. Ya kalau emang saya nggak cinta sama dia, ya ngapain saya stop kebiasaan saya yang udah saya lakukan. Bahkan kadang
nyobanya dari SD saya udah nyoba hal itu. SMP pun saya emang rokok gitu. Cuman itu udah ketika dia minta untuk stop, saya nggak tahu itu adalah bentuk dari cintanya dia, bisa atau mungkin karena dia tidak nyaman dengan dengan dari satu ruangan ya kok merokok dengan pasanganku yang nggak merokok kan pasti apa namanya ya nggak nyaman lah. Nah itu udah, jadi beliau merasa bahwa ternyata cinta ini akan menemukan hal yang sefrekuensi, dan hal baik atau enggak itu tergantung sudut pandang kita gitu. Sebagai yang pasangan yang memang di luar sana kan biasa tuh ngerokok, ya hal yang ya itu yang bukan hal yang tidak baik, itu hal yang biasa aja gitu. Cuman ya persis yang kayak Mela bilang tadi itu, ya ternyata cinta itu ya memang harus dimulai dari satu orang pastilah ya, itu udah pasti kayak gitu. Bisa kita nguber tapi tidak bersambut gitu Bu, ternyata ya Kita bertepuk sebelah tangan jadi. ya nggak bisa nepuk dong kan gini dong. Ada lagi kan? Sebenarnya Iya, kalau kita betul. kembali ke hati, kita tetap cinta. Iya. Cuma karena kita selalu berpikir kan cinta, tapi cintanya dia kan. Itu yang pertama. Tapi kalau mau bilang itu kan tidak cinta, enggak, tetap cinta. Cuma masalahnya dia aja yang cinta, dia yang tapi yang dia cari, yang dia mau itu ya tidak gitu kan. Oh, iya. Tapi tetap ada cinta di situ. Cuma Tidak masalah kan? kadang orang kan bilang gini, berarti enggak jadi itu enggak cinta. Belum, bukan. Enggak harus jadi kan kalau Cinta tidak harus memiliki Iya. ya. Iya, kalau memiliki bahaya ya. Kok gitu? Nah, kalau kita suka, kita cinta sama 5 orang, harus kita miliki 5 orang. Iya. Kan Itu nafsu nggak tuh? Terus tipis ya soalnya. Iya, gini. Ada sampai 5 Nah, orang. kalau kita mau jujur manusia itu ya, kita tidak pernah cukup kan. Iya. Artinya gini, saya punya 5 kebutuhan, tapi dengan yang pasangan saya sekarang, saya hanya temukan 2 yang bisa dia berikan sesuai. Terus ternyata di orang lain yang 3 ini ada. Bisa jadi kan, kalau saya tidak mengontrol diri saya, gitu kan, membatasi. Kalau saya selalu berprinsip cinta itu tidak harus memiliki, harusnya kan memiliki, tapi nanti bisa ke sebelah gitu. Iya, ke 5-5-nya bisa dicintain ya. Benar juga, Jadi ya. gini, tapi beda lagi, ada kan orang ya tergantung lagi mengartikan cinta itu apa. Oh, saya suka dia itu cinta, saya harus miliki, itu beda. Nah, itu kembali lagi ke kita masing-masing mengartikan cinta sih sebenarnya apa. Tergantung sudut pandang Iya. orang ya. Kalau enggak tahu, kalau saya sih hanya kepada cinta itu adalah perasaan sayang yang diberikan Tuhan ke saya atau ke manusia yang punya perasaan itu. Jadi memangnya harus disertai dengan pengorbanan. Artinya gitu kan. Ya. Benar enggak? Benar. Pengorbanan yang apa namanya, yang ikhlas ya. Iya. Maksudnya kita yang berumah tangga, coba Bayu, ada terpaksa enggak berkorban itu? Melakukan itu? Ya, saya ketika berkeluarga ini ya balik lagi karena saya seorang laki-laki, kayak Mila bilang tadi, itu laki-laki secara insting aja saya ngerasa ya hal-hal yang saya lakukan itu lah hal-hal basic gitu loh. Misalnya hal basic kayak menyiapkan dana untuk beli susu, beli popok, ya itu sebagai laki-laki itu adalah hal basic buat saya gitu. Apakah anak menuntut Papa kan bapak urusan susu ada harus enggak? gini ya? Enggak kan, tanpa anak istilahnya mengancam meminta, kita udah, karena ada rasa cinta. Ada enggak istri ngontot pokoknya harus ini, tapi naluri gitu loh, itu instingnya. Karena ada rasa cinta itu. Jadi perlu kita evaluasi. Kalau kita masih keluar kata mengatakan cinta tapi tidak ada niat di hati kita untuk sampai mau berkorban, itu perlu dipertanyakan. Saya percaya bahwa cinta itu dasarnya ternyata ikhlas, Bu. Iyalah. Rasa ikhlas itu berarti kita melakukan tanpa dibalas tidak dibalas. Iya, tanpa kita peduli apa sih timbal baliknya, atau cinta yang sudah siap ketika tidak dibalas pada kamu. Misalnya saya beli anak saya susu dengan harapan biar dia pinter. Dari dia pinter nilainya harus bagus kayak gitu. Ketika hal itu tidak terpenuhi, akhirnya apa? Kecewa kayak gitu. Dalam pelajaran lah misalnya. Bahkan di hubungan suami istri kan kita harus ikhlas.
Iya. Kalau kita, ya contoh kecil kita istri aja, kita menuntut kan, bukan menuntut, kita meminta misalnya Mm-mm. suami. Terus kalau dia tidak bisa Ya udah. memberikan, apakah kita masih tetap mencintai atau tidak? Mm-mm. Nah gini, kalau kita ikhlas, harusnya kita tidak akan membandingkan apa yang kita berikan kepada pasangan kita dengan apa yang kita terima. Iya. Benar, Masih- benar. Iya. Tapi kita tetap akan berusaha memberi yang terbaik. Dan berbicara tentang cinta dan hasil tadi, udah kayak anak saya di sekolah. Apakah sekarang kita di Kementerian Agama ada kurikulum nggak, Bu, yang udah dikeluarin ya? Setahu saya Harusnya kita ada ada. ya. Ada kurikulum dari kementerian itu untuk apa namanya? Untuk pendidikan ya. Kurikulum cinta ya namanya. Kurikulum Apa aja sih itu, cinta. Bu, gini ya? Kalau di ada itu di Panca Cinta. Panca cinta. Panca Cinta. Berarti ada Mahabharat. Bukan. Bukan Eh, Pancasila. Pandawa. Oh, itu Panca itu. Bukan Pancasila ya, Panca Cinta. Panca Tapi hampir cinta. persis ya Hampir isinya. mirip ya. Apa Jadi itu? yang pertama cinta kepada Tuhan Yang Maha, cinta kepada diri sendiri dulu. Oke. Jangan dulu kita cintai orang. Ya loh. Ah, Kalau kita Karena nggak cinta kalau diri belum bisa sendiri, diri, akan sulit mencintai. Terus ada namanya cintai diri itu barengan dengan cinta sesama ya. Jadi itu dua. Terus yang ketiga ada cinta ilmu pengetahuan. Aku setuju dengan apa yang aku masih menyimak gitu. ya benar. Jadi ilmu pengetahuan maksudnya gini, kalau kita orang kan kalau cinta itu pasti dikejar kan. Kalau dia suka dia akan kejar. Ini maksudnya. Kalau kita cinta pengetahuan, kita akan berusaha mengejar. Kita tidak akan tinggal berdiam diri dalam kebodohan kita. Kita akan mengejar ilmu pengetahuan itu. Iya kan? Benar sih, masuk sih. Dan menerapkan ya. Iya. Kalau orang nggak tahu kan harus diterapkan. Kejar Harus ya. diterapkan. harus berpengetahuan dulu baru diterapkan. Iya. Iya, benar. Balik lagi kayak kalau nggak kita cinta diri sendiri, gimana caranya Kita mencintai sesama. Benar. Iya. Kita jangan tahu gimana bentuknya kan. Gimana kita mempraktekkan pengetahuan kita kalau kita tidak mencari, mengejar. Terus Yang yang ketiga, yang keempat, cinta kepada lingkungan. Oh, Tuh harus ya. penting tuh sekarang tuh. Tapi perhatikan Penting. lingkungan ini bukan lingkungan tetangga kita di sebelah kita cintai istri orang. Jangan. Jangan. Ini lebih kepada Lingkungan apa? sekitar. Ya. Iya, ya. Alam lah. Alam, iya lebih ke alam. Mulai jangan buat lubang biopori deh dulu. Jangan alam di tetangga sebelah, itu juga alam. Oh, alam. Wah. Karena gini, rumput tetangga kadang jauh lebih hijau kelihatannya ya. Iya. Ini itu arahnya ke sana terus dari tadi ini. Oke, kita lanjutkan. Biar jangan, ya kan ini cinta sepuluh ada semua ini aja. Kita harus kasih batasan. Benar, dong. benar. Cinta apa? Lingkungan saya di sebelah ada tetangga, kebetulan ada janda cantik, itu salah. Itu ada batasan. Bagaimana Pak Yu? Jangan. Satu udah pusing ya bapak-bapak ya. Kalian Dan harus- yang kelima itu cinta kepada bangsa dan negara. Ya benar. Walaupun apa yang terjadi di negara kita sekarang ini, karena Kalau kita perang masih- pun kita harus siap. Cinta Ya. tanah air. ya karena terkadang walaupun kita ngedumel ya, banyak kali kasus korupsi, banyak sekali Tapi tetap harus entahlah mencintai. ya, entahlah apakah Jangan hanya karena tidak dapat BLT terus Hmm. kita mau pindah jadi WNA. WNA. Iya. Mau dong kalau gitu. Oh enggak ya, harus tetap Jangan. cinta lah ya. Jangan, ya kan? Oke, karena dari tadi Pak Restu udah gini-gini terus, mungkin maksudnya cuci tangan dulu gitu. Atau dada-dada gitu. Dada-dada. Nggak kerasa ya, udah berapa menit nih jalan Pak Restu? 1 jam. Mau 1 jam ini. Belum lah. Gara-gara ada gangguan teknis juga ya, teman-teman. Mohon maaf yang udah nonton. Jadi ada gangguan teknis tadi. HP kita baru ganti di iPhone berapa tadi lah namanya lah. iPhone 18. Yang belum keluar di KUA udah punya loh. Iya. Dan misalnya. Oke, terima kasih. Jadi kesimpulannya kalian bisa buat sendiri. Yang jelas cinta itu bentuknya tidak bisa kita ungkapkan. Kadang ada rasa kesel, ada ternyata benar-benar dia manis bentuknya kayak gitu. Dan semua Cinta itu harus juga ada batasan ya. Kita Nah. harus tahu sebelum kita mati-matian mencintai orang lain, lebih dulu kita cintai diri kita sendiri. iya. Karena saat kita mencintai diri kita sendiri, kita bisa menjaga, memelihara. Iya. Dan kita tidak akan termakan cinta Buta. Buta. Tetap apa namanya? Tetap waras lah ya. Iya. Untuk yang ngerasa jatuh cinta hari ini tetap waras. Oke, selamat hari Valentine yang akan datang beberapa hari lagi.
Dan terima kasih buat pendengar, pemirsa yang udah nonton hari ini. Bayu, Ibu Nancy, dan Mila tutup dengan Paramesanti. Om Santi. Om Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan stop dulu Pak Restu. Saya akan bernyanyi lagu, bukan lagu cinta sih ini. Ku ambil gitar dan mulai memainkan lagu lama yang biasa kita nyanyikan, tapi tak sepatah kata bisa terucap, hanya ingatan yang ada di kepala. Di malam yang dingin dan gelap sepi, benakku melayang pada kisah cinta. Semuanya yang tahu. Terlalu manis untuk dilupakan, kenangan yang indah bersamamu adalah mimpi. Terlalu manis untuk dilupakan, walau kita memang tak saling cinta, akan terjadi. Thank you.